Malam itu, suasana kantor sudah sangat sepi. Semua karyawan sudah lebih dulu pulang, bersiap menikmati libur panjang akhir pekan Valentine. Tapi di salah satu ruangan, masih ada cahaya. Seorang wanita bernama Jennifer masih bekerja lembur hingga larut malam. Tampaknya dia adalah orang terakhir yang tersisa di kantor. Begitu pekerjaannya selesai, Jennifer tidak langsung pulang. Sebaliknya, dia duduk sebentar dan menulis email untuk mantan tunangannya di New York. Dalam pesannya, dia bilang akan memesan tiket malam ini juga, berharap mereka bisa bertemu dan mungkin memperbaiki hubungan mereka yang pernah kandas. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Setelah mengirim email, Jennifer segera berkemas. Ia mengambil beberapa permen dari atas meja, lalu berjalan cepat ke arah lift. Di sisi lain gedung, seorang pria bernama Guy, biar enak didengar, kita sebut saja dia Jamal. Juga seorang karyawan, baru saja keluar dari toilet. Mereka tidak saling kenal, tapi malam itu secara kebetulan mereka menunggu lift dari lantai yang berbeda, dan akhirnya bertemu di dalamnya. Kantor benar-benar sudah kosong. Hanya mereka berdua yang tersisa. Suasana di dalam lift terasa canggung. Jamal mencoba membuka pembicaraan dan melontarkan candaan kecil untuk mencairkan suasana. Tapi Jennifer tidak begitu tertarik, ia hanya menjawab singkat, seolah ingin cepat keluar dari sana. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang aneh pada pria itu. Tapi sebelum Jennifer bisa benar-benar memikirkannya, lift tiba-tiba berhenti total. Lampu masih menyala, tapi lift benar-benar tidak bergerak. Dan di saat itulah, suasana mulai berubah. Dari yang tadinya hanya canggung, jadi perlahan terasa menakutkan. Keduanya terkejut. Mereka menekan tombol darurat berulang kali, tapi tidak satu pun berfungsi. Jamal mencoba membuka pintu lift dengan paksa, tapi sia-sia. Ia lalu melambai ke arah CCTV, berharap ada seseorang di ruang kontrol yang melihat mereka. Tapi tetap tak ada respons. Saat mencoba menggunakan ponsel, mereka baru sadar, tidak ada sinyal sama sekali. Jennifer mulai gelisah. Ia bertanya-tanya, kenapa tidak ada petugas keamanan malam itu? Dan jika mereka tidak segera keluar, dia bisa saja ketinggalan pesawat. Kekhawatiran Jennifer bisa dimengerti, mengingat kini dirinya benar-benar terjebak, tanpa sinyal, tanpa bantuan, tanpa kepastian. Namun Jennifer tidak menyadari bahwa bahaya yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Beberapa menit berlalu. Jamal mulai berteriak dan menggedor-gedor pintu, berharap ada yang mendengar. Tapi tetap sunyi. Lalu dia terpikir satu hal, mungkin ada pintu darurat di bagian atas lift. Tapi langit-langitnya terlalu tinggi untuk dijangkau sendiri. Jamal kemudian meminta Jennifer untuk naik ke atas pundaknya agar bisa menjangkau bagian atas. Jennifer sempat canggung, tapi akhirnya setuju. Ia naik perlahan, mencoba meraba sisi langit-langit lift, mencari celah yang mungkin bisa dibuka. Tapi tanpa sengaja, tangannya terpukul cukup keras ke lempengan logam di atas, dan luka kecil pun muncul di kulitnya. Karena tidak ada jalan keluar, Jamal akhirnya menurunkan Jennifer dari pundaknya. Rencananya tadi gagal total, dan mereka kembali duduk diam dalam sunyi. Waktu berlalu cukup lama. Jennifer mulai terlihat putus asa. Ia sadar, kemungkinan besar ia sudah terlambat mengejar penerbangan malam itu. Jamal, yang merasa kasihan, mencoba menghiburnya. Ia kembali melontarkan candaan kecil, berharap bisa membuat Jennifer tersenyum sedikit. Melihat usaha dan perhatian Jamal, Jennifer akhirnya mulai membuka diri. Mereka pun mulai berbincang, memperkenalkan diri, dan saling bercerita untuk mengisi waktu. Beberapa jam pun berlalu. Sampai akhirnya Jennifer merasa ingin buang air kecil. Tapi karena malu, dia berusaha keras menahannya. Jamal, yang menyadari situasinya, mencoba memberi solusi. Ia menyarankan Jennifer buang air di sudut lift saja, dan akan menutupinya dengan jaket. Tapi Jennifer langsung menolak, ia tidak ingin membuat lift jadi kotor. Jamal tidak menyerah. Ia lalu menawarkan botol termos miliknya, agar Jennifer bisa menggunakan itu. Ia juga berjanji akan membalikkan badan dan menutup mata, supaya Jennifer merasa lebih nyaman. Setelah ragu sejenak, Jennifer akhirnya setuju dan menggunakan botol itu. Beberapa saat kemudian, suasana jadi lebih santai. Mereka mulai merasa lebih akrab. Jennifer, iseng, membuka obrolan yang lebih pribadi, tentang hubungan dan hal-hal gila yang pernah mereka lakukan.
Jamal hanya tertawa kecil, lalu membalikkan pertanyaannya. Jennifer menjawab sambil tersenyum, menyebut satu kenangan masa kuliah yang menurutnya sekarang terasa konyol. Giliran Jamal. Ia bercerita singkat tentang gadis asing, pantai, dan malam yang liar. Tapi di tengah ceritanya, ia tiba-tiba berhenti. Maaf, kayaknya obrolan ini mulai kelewatan. Jennifer hanya menatapnya. Ia tidak menjawab, bahkan saat Jamal mulai perlahan berjalan mendekat. Dan akhirnya mereka saling berciuman. Saling mengisi, saling memberi pelukan hangat untuk melewati malam yang panjang itu. Setelah suasana mulai tenang, Jamal menatap Jennifer dan berkata bahwa ia mulai jatuh cinta padanya. Namun jawaban Jennifer tak seperti yang ia harapkan. Jennifer melepaskan pelukan Jamal dan berkata dengan jujur bahwa ia masih sangat mencintai mantannya. Ia berencana terbang ke New York malam itu, justru karena ingin memperbaiki hubungan yang pernah rusak. Apa yang barusan terjadi, ia anggap hanya sebagai pelampiasan sesaat, emosi dalam tekanan. Ucapan itu membuat hati Jamal terpukul. Ia mencoba meyakinkan Jennifer bahwa sebaiknya ia lupakan mantannya, karena Jamal yakin dialah yang lebih pantas untuk Jennifer. Tapi itu justru membuat Jennifer tersinggung. Ia benar-benar masih mencintai mantannya. Dan kalimat Jamal barusan terasa seperti meremehkan perasaannya. Jennifer menatap lantai dan menarik napas panjang. Ia lalu berkata, nanti kalau kita berhasil keluar dari sini, anggap aja semua ini gak pernah terjadi. Dia ingin semuanya kembali seperti semula. Menjalani hidup masing-masing. Tanpa membawa perasaan apapun dari malam itu. Sesaat setelah Jennifer mengatakan itu, raut wajah Jamal berubah drastis. Yang awalnya terlihat ramah dan penuh perhatian, mendadak berubah jadi dingin dan sulit ditebak. Lalu Jamal mulai membuka jati dirinya yang sebenarnya. Dengan nada datar, ia mengaku bahwa selama ini ia telah berbohong. Ia bukanlah karyawan dengan jabatan tinggi seperti yang Jennifer kira. Sebenarnya, dia hanya seorang petugas keamanan di gedung itu. Jennifer terdiam. Wajahnya langsung pucat. Jamal melanjutkan. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu memperlihatkan rekaman CCTV, momen-momen saat Jennifer bekerja, berjalan di lorong, bahkan saat menunggu lift sepulang kerja. Jennifer membeku. Nafasnya tertahan. Gak ada satupun orang di kantor ini yang peduli sama aku, kata Jamal pelan. Hanya karena aku cuma security. Ia menatap Jennifer, lalu berkata, tapi aku perhatiin kamu setiap hari. Aku tahu semuanya tentang kamu. Lebih dari mantanmu sendiri. Jamal mengatakan bahwa semua ini bukan kebetulan. Bukan karena lift rusak. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Ia pun menunjukkan kunci lift dari sakunya, lalu membuka pintu yang sejak awal memang sengaja ia blokir. Jennifer melangkah mundur, matanya berkaca-kaca. Kamu gila? Aku akan laporkan kamu ke polisi, teriaknya. Jamal tetap berdiri tenang. Tapi saat Jennifer mencoba merebut kunci dari tangannya, pertikaian pun terjadi. Mereka berebut, dorong-dorongan. Teriakan memenuhi ruang sempit itu. Di tengah kekacauan itu, Jamal merusak panel kontrol lift. Lalu terdengar suara keras. Dan Jamal jatuh terkapar ke lantai. Jennifer membeku, nafasnya terengah. Ia memandangi tubuh Jamal yang diam tak bergerak, darah mulai mengalir dari kepalanya. Ia mendekat, gemetar, takut. Ia pikir, Jamal mungkin sudah mati. Namun saat ia hendak memeriksa detak jantung Jamal, semuanya gelap. Jennifer pingsan. Ketika ia terbangun beberapa waktu kemudian, hal pertama yang dilihatnya adalah Jamal. Ia sudah sadar. Berdiri dan tersenyum. Ketakutan Jennifer kembali muncul seketika. Jamal berdiri sambil memegang kotak kado yang tadi Jennifer siapkan untuk mantan tunangannya. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya, sebuah kemeja. Dengan santai, Jamal mengenakan kemeja tersebut. Lalu ia menyuruh Jennifer membuka kotak hadiah lainnya. Jennifer, yang sudah kehilangan tenaga dan harapan, menurut. Di dalam kotak itu, ada sebatang cerutu, gunting, dan korek api. Jamal menyalakan cerutu itu sambil menghembuskan asap, dan tersenyum lebar. Selamat Hari Valentine, katanya sambil menatap Jennifer.
Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba berkata, "Maaf ya, kalau aku bikin kamu takut. Aku cuma pengen kamu tahu rasanya diperhatikan." Ia berharap Jennifer mau memaafkannya, mau berdamai. Tapi Jennifer hanya diam. Tatapannya kosong. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Jamal, yang tampaknya mulai sadar telah melampaui batas, lalu mencoba membantu mereka keluar. Tapi karena panel lift rusak total, ia tahu hanya ada satu cara. Ia pun meminta Jennifer untuk membantunya naik lagi ke langit-langit, agar bisa mencoba membuka pintu darurat dari atas. Jennifer memandang ke atas, lalu berkata kalau akan lebih mudah jika Jamal saja yang mendorongnya. Dia merasa tak cukup kuat untuk mengangkat Jamal. Akhirnya, Jennifer naik ke pundaknya, dan dengan susah payah, berhasil keluar dari dalam lift melalui lubang sempit di atap. Begitu berada di atas, Jamal menunjuk arah tangga dan memberitahu letak pintu darurat yang bisa membawa mereka keluar dari lantai bawah tanah itu. Namun bukannya berterima kasih, Jennifer justru membalikkan badan, dan mengangkat jari tengahnya ke arah Jamal, sinyal jelas kalau ia tak peduli lagi padanya. Jamal terpaku. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia merasa dipermainkan. Dengan cepat, ia mengikat dua potong pakaian jadi satu, melemparkannya ke atas, dan menarik tubuhnya naik ke atas lift. Ia berhasil keluar dan langsung mengejar Jennifer yang sedang memanjat ke pintu keluar. Jennifer berhasil membuka pintu itu dan langsung berteriak minta tolong, berharap seseorang di luar mendengar suaranya. Jamal, yang mengejar dari belakang, nekat melompat untuk menggapai Jennifer. Ia berhasil menarik bajunya. Jennifer yang kehilang pegangan pun jatuh kembali ke dalam lift bersama Jamal. Benturan keras membuat keduanya pingsan. Beberapa saat kemudian, Jennifer sadar. Tampaknya ia belum menyerah. Ia melihat detektor asap di langit-langit dan punya ide, menyalakan api agar alarm kebakaran menyala otomatis. Ia mengambil cerutu milik Jamal, yang kini ada padanya, dan mencoba menyalakannya di bawah detektor. Tapi asap dari cerutu terlalu tipis. Alarm tak merespons. Jennifer lalu mencoba membakar kertas untuk menghasilkan asap yang lebih tebal. Tiba-tiba Jamal sadar. Ia mencoba menghentikan Jennifer, tapi sebelum Jamal berdiri, ia dihajar. Jamal terluka cukup parah. Jennifer menatapnya tajam, lalu berkata, "Kalau kamu gak ngaku juga, aku yang akan bikin kamu mengaku." Beberapa saat kemudian, Jennifer menyalakan kamera ponselnya dan mulai merekam. Ia arahkan kamera ke wajah Jamal dan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Jamal, yang sekarang terpojok, menarik napas panjang, dan dengan berat hati menjawab, "Nama asliku adalah John." Dengan kamera yang masih merekam, Jennifer mendesaknya untuk mengaku. Termasuk rencana gilanya. Bagaimana dia memanfaatkan posisinya sebagai penjaga keamanan. Bagaimana dia merencanakan jebakan ini sejak awal. Dan bagaimana dia diam-diam memperhatikan Jennifer setiap hari. Waktu terus berlalu. Hari pun berganti. Tanpa disadari, kini sudah hari Senin. Mereka masih terjebak. Malam harinya, seorang petugas keamanan bernama Eddie, rekan kerja John, datang ke kantor bersama pacarnya. Awalnya hanya berniat mengambil sesuatu. Tapi begitu tiba di ruangan kontrol, ia langsung curiga. John seharusnya berjaga malam itu, tapi tak terlihat dimanapun. Eddie pun membuka rekaman CCTV, dan langsung terkejut. Di layar, ia melihat John dan seorang wanita, Jennifer, tergeletak di dalam lift. Keduanya tampak kelelahan, seperti sudah berada di sana selama berhari-hari. Dengan sigap, Eddie langsung menyalakan pengeras suara di gedung. Begitu mendengar suara Eddie, Jennifer langsung berteriak. Ia memohon untuk segera dikeluarkan dari lift itu. Tanpa menunggu lama, Eddie langsung berlari menuju lift darurat, meninggalkan pacarnya yang masih tertidur di sofa ruang tunggu. Begitu pintu lift terbuka sebagian, Eddie mencoba mencongkelnya lebih lebar menggunakan linggis yang ia temukan. Di dalam, Jennifer sudah tak sabar ingin keluar. Ia mencoba menyelipkan kepalanya ke celah pintu. Namun Eddie segera memperingatkannya, "Mundur dulu, biar pintunya kebuka penuh." Tapi saat Jennifer berbalik, tiba-tiba John menjatuhkannya ke lantai. Semuanya terjadi begitu cepat, dan Eddie tak melihatnya. Beberapa detik kemudian, John pura-pura panik dan berteriak minta tolong. Tanpa curiga sedikit pun,
Eddie naik ke atas lift untuk membantu, dan disinilah tragedi berikutnya terjadi. John menyerang Eddie. Setelah kejadian itu, ia membawa tubuh Jennifer, yang masih tak sadarkan diri, ke mobilnya dan memasukkannya ke bagasi. Setelah memastikan Jennifer terkunci di dalam, ia kembali ke kantor. Dengan dingin, John membuang tubuh Eddie, bersama pakaian dan identitasnya. Ia menghapus semua jejak, lalu mengenakan seragam seperti tak terjadi apapun. Ia masuk ke ruang kontrol, menghapus semua rekaman CCTV, lalu bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat hendak keluar, ia melihat pacar Eddie yang terbangun dari sofa ruang tunggu. Tanpa ragu, John juga menghabisinya. Tubuhnya pun ikut dibuang ke dalam lubang lift yang sama, bersama Eddie. Setelah memastikan semuanya bersih, tak ada bukti, tak ada saksi, John masuk ke mobil dan melaju ke sebuah lokasi terpencil, jauh dari kota. Di sana, ia mengambil jerigen bensin dan menyiramkan isinya ke sebuah tong sampah besar, yang ia siapkan untuk membakar Jennifer. Sebelum membuka bagasi, John menatapnya sejenak dan berbisik, "Aku benar-benar mencintaimu, Jen, dan akan selalu mencintaimu. Tapi kita gak bisa bersama." Saat bagasi terbuka, Jennifer tampak tak bergerak. Seolah sudah tak bernyawa. John menghela napas, lalu berbalik untuk menyalakan api di tong bensin. Namun, perlahan, Jennifer membuka matanya. Masih lemas, tapi cukup sadar untuk tahu ini kesempatan terakhirnya. Dengan sekuat tenaga, ia keluar dari bagasi, meraih benda terdekat, dan memukul kepala John dari belakang. John ambruk. Jennifer langsung masuk ke mobil, dan di dalam, ia melihat cerutu milik John, masih menyala di dashboard. Tanpa ragu, ia injak pedal mundur dan menabrakkan mobil ke arah John. Tubuh John terpental, dan jatuh tepat ke dalam tong sampah yang basah oleh bensin. Jennifer turun. Diam sejenak. Lalu mengambil cerutu yang masih menyala, dan melemparkannya ke dalam tong. Ledakan api pun terjadi. John tewas terbakar. Cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.